Pas petang, Saudara Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak acara peringatan Hari Guru Nasional 2024. Prabowo menjanjikan kenaikan kesejahteraan guru. Presiden Prabowo hadir di puncak acara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis sore. Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan telah menaikkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru, baik ASN maupun non-ASN meningkat. Mohon izin kami akan menghitung mundur. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Zonasi sekarang masih dalam proses pengkajian dan kami sudah 3 kali melakukan pengkajian mengenai zonasi. Pertama kami mengundang para kepala dinas, yaitu yang tadi saya sampaikan bahwa masih banyak guru yang belum berpendidikan D4 atau S1. Dan ini memang kita lihat sebagai sebuah realitas di mana memang banyak guru yang, mohon maaf, menjadi guru itu tidak dengan perencanaan. Banyak guru yang pada awalnya mungkin mengajar karena mengisi waktu atau karena alasan-alasan lain mereka menjadi guru. Sehingga kualifikasi, khususnya kualifikasi D4 atau S1-nya belum terpenuhi. Yang kedua juga memang karena ada beberapa kendala tertentu mengapa sebagian dari guru kita ini belum berpendidikan D4 atau S1. Sebagian mungkin karena letak geografis di mana mereka tidak berkesempatan untuk belajar, atau yang kedua karena mungkin alasan ekonomi sehingga mereka belum mampu melanjutkan ke jenjang D4 atau S1. Sebagian mungkin juga karena alasan keluarga, tapi kita belum tahu. Ya intinya kami berusaha untuk pemenuhan kualifikasi D4 atau S1 sebagai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, yang kalau kita lihat itu kan sudah hampir 20 tahun yang lalu kan, undang-undangnya tahun 2005, sekarang 2024 sudah 19 tahun yang lalu, tapi pemenuhannya memang belum terjadi. Mudah-mudahan pada mulai tahun ini kami berusaha untuk secara bertahap memberikan kesempatan kepada para guru untuk nanti dapat melanjutkan D4 atau S1. Skemanya bagaimana, jumlahnya berapa, nanti kami akan sampaikan berikut, nanti bisa dijelaskan oleh Bu Dirjen Guru. Tentu semuanya akan mengikuti kemampuan anggaran yang kita miliki, dan kami juga berusaha untuk dalam pemenuhannya nanti akan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait. Ada berapa jumlah yang tidak S1? Berapa Bu? Ada sekitar 295.000 guru yang belum D4 atau S1. Jenjang apa aja? Yang paling besar Oke ya, baik. Silakan ada lagi yang lain? Pak, semuanya terkait dengan penghapusan zonasi, Pak. Bagaimana prosesnya sampai saat ini? Oh, zonasi sekarang masih dalam proses pengkajian dan kami sudah 3 kali melakukan pengkajian mengenai zonasi. Pertama kami mengundang para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua kami mengundang para pakar untuk melakukan pengkajian, dan yang ketiga juga kami meminta masukan dari organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan maupun organisasi profesi. Sekarang masih dalam proses pengkajian, mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kita umumkan, sehingga pada tahun ajaran baru 2025-2026 sistem zonasi yang kita lakukan berdasarkan masukan dan evaluasi itu nanti akan dapat kami terapkan. Kita belum ada keputusan apakah kita akan melanjutkan seperti skema sekarang atau misalnya menghapuskan sama sekali
atau melanjutkan dengan beberapa penyempurnaan, itu semua nanti berdasarkan hasil kajian yang sekarang sedang kami selenggarakan. Pak Menteri beberapa tahun yang lalu dikumandangkan mengenai undang-undang perlindungan guru. Sekarang bagaimana kelanjutannya, Pak? Jadi kalau kita lihat, Pak Yos, perlindungan guru itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang guru dan dosen. Walaupun memang dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk pembuatan undang-undang ini tentu kami akan bekerja sama dengan DPR karena kewenangan menyusun undang-undang itu ada pada DPR. Apakah nanti dari inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah dalam ini kementerian, nanti kita lihat perkembangannya. Tapi yang sekarang kami coba lakukan berdasarkan undang-undang yang ada dan berbagai peraturan yang ada, kami coba laksanakan secara maksimal dengan seperti yang saya sampaikan juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan kepolisian, agar berbagai persoalan yang dialami oleh para guru menyangkut pengalaman sebagai korban tindakan kekerasan itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Guru honorer itu kan kita sebutnya sebagai guru non ASN ya, yang kalau dalam skema kita tahun ini, yang insya Allah nanti akan ada 600 sekian ribu guru yang akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kami ingin jelaskan lagi ya, karena yang muncul di berita adalah kami akan menaikkan gaji. Mohon maaf, kementerian tidak punya kewenangan menaikkan gaji guru, kewenangannya ada pada kementerian lain. Yang kami lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Dan sertifikasi itu bisa kita berikan kalau guru-guru lulus PPG. Nah, dengan sertifikasi itu, insya Allah kesejahteraan mereka akan meningkat, baik guru-guru yang ASN maupun guru-guru yang non ASN. Jadi clear ya, begitu ya. Jadi meningkatkannya melalui sertifikasi, bukan menaikkan gaji karena gaji itu bukan wewenang dari kementerian. Tapi kan kuotanya terbatas, Bro. Ya bertahap. Tentu saja semua kan kita akan bertahap, karena kan tentu saja Kabinet Merah Putih ini kan nggak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Semua tentu ingin untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, sehingga karena itu kami lakukan secara bertahap. Mudah-mudahan dalam masa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini semua guru itu sudah bisa bersertifikasi, mudah-mudahan. Satu lagi yang soal kontrak kerja itu P3K. Bu Dirjen sempat mengajukan ke Kementerian Pan-RB untuk memperpanjang, jadi tidak hanya sebatas 5 tahun. Itu bagaimana prosesnya? Silakan begitu. Ya, sampai saat ini tetap kontrak ya, apakah akan sampai batas usia pensiun atau tidak. Tapi yang pasti perpanjangan kontrak itu terus dilakukan jika guru yang bersangkutan memenuhi kompetensi. Kalau dia sudah ASN kan dia harus dinilai kompetensinya. Kalau minimal baik dia bisa diperpanjang terus sampai batas usia pensiun. Tapi ada syaratnya, ya itu penilaian kinerjanya harus baik. Bogor yaitu viralin makanan yang nggak sesuai, makanan yang terus akhirnya dipanggil sama gurunya. Tanggapan Bapak gimana? Apakah itu sesuai sama? Soal makanan bergizi di sekolah itu kewenangannya bukan pada kami. Itu kewenangannya ada pada Badan Gizi Nasional. Jadi kalau ada persoalan itu mungkin lebih tepat disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Saya kira demikian ya. Masalah kekerasan dalam pendidikan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan atau restoratif justice, sehingga guru tidak menjadi terpidana. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta Ibu, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saudara-saudara, Bapak dan Ibu guru yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat
dan karunia yang terlimpahkan kepada kita, keluarga, dan seluruh bangsa Indonesia. Kedua, saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 25 November 2024 untuk para guru di seluruh tanah air, baik yang mendidik di kota-kota besar, satuan pendidikan yang ternama, maupun mereka yang mengabdi di pelosok desa, satuan pendidikan dengan fasilitas sarana prasarana pendidikan yang terbatas ala kadarnya. Semuanya merupakan tugas mulia mencerdaskan dan memajukan bangsa. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, Hari Guru tahun ini mengambil tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Tema tersebut memiliki 3 makna. Pertama, penegasan tentang arti dan kedudukan penting para guru. Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing, dan menilai hasil belajar para murid. Kedua, guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran, tetapi juga agen peradaban. Para guru berperan mendidik para murid sehingga memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang mulia. Ketiga, guru menentukan kualitas sumber daya manusia, generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara. Guru yang hebat menentukan kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, dan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berusaha meningkatkan kualitas para guru melalui 3 program prioritas. Pertama, pemenuhan kualifikasi guru. Terdapat ratusan ribu guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1. Secara bertahap, Kementerian berusaha memberikan kesempatan bagi para guru untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan D4 atau S1. Kedua, meningkatkan kompetensi guru tidak terbatas pada kompetensi akademik, pedagogik, moral dan sosial, tetapi juga kewirausahaan dan kepemimpinan melalui berbagai pelatihan. Dalam rangka memperkuat pendidikan karakter dan akhlak mulia, Kementerian mulai memberikan pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai bagi para guru kelas dan guru bidang studi. Ketiga, Kementerian berusaha meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi baik bagi guru ASN, PNS, dan P3K maupun guru non-ASN. Dengan peningkatan kesejahteraan, para guru diharapkan dapat meningkatkan dedikasi dan kualitas pembelajaran. Kementerian juga berusaha menjamin keamanan para guru agar dapat bekerja dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan oleh siapapun. Guru juga tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Terkait dengan perlindungan guru, Kemendikbudrismen akan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat kesepakatan agar masalah-masalah kekerasan dalam pendidikan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan atau restoratif justice sehingga guru tidak menjadi terpidana. Terakhir, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2024. Guru hebat Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi surat itu berisi tentang proses perjalanan hukum ini terkait dengan substansi perkara ini yang menurut hemat kami tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga menjadi hal yang wajib
perkara terhadap Pak Firly dihentikan. Jadi isi surat kami itu. Kami minta kepada Kapolri supaya menghentikan perkara ini dengan mengeluarkan SP3. Nah, mengenai sikap penyidik terhadap apa tadi isi surat ya, nanti bisa ditanyakan langsung ke penyidiknya gitu. Nah, yang kedua, menurut kuasa hukum kasus ini apakah ada muatan di luar konteks hukum ya? Ya, kami tidak bisa menjelaskan secara detail terkait konteks itu gitu. Ya, tapi mungkin teman-teman jurnalis juga bisa mengamati, mencermati hal itu bisa aja terjadi gitu. Tapi pada dasarnya, menurut hemat kami, sepanjang tidak dibuktikan secara hukum, secara material, baik saksi, alat bukti, perlu kami jelaskan juga ya. Misalnya ada penggeledahan dari pihak penyidik ke rumah beliau di Bekasi, kemudian di Kertanegara, rumah yang dia sewa, tidak ada satupun barang bukti yang disita. Nah, ini kan di framing seolah Pak Firly ini penjahat gitu ya, sehingga rumahnya perlu digeledah, apartemen perlu digeledah, tapi tidak ada satupun barang bukti gitu yang perlu diluruskan. Nah, mengenai pertanyaan apakah nanti kalau dipanggil kembali, kami berkali-kali menanyakan kepada penyidik, beliau ini sudah diperiksa lebih dari 5 kali. Untuk konteks panggilan hari ini udah 7 kali panggilan gitu. 2 kali memang ada konfirmasi ketidakhadiran beliau. Tapi sebelum konfirmasi, sebelum panggilan itu dilaksanakan, kami bertanya dulu ke penyidik, ini mau diperiksa tentang apa lagi gitu. Hal apa lagi yang ingin digali oleh beliau gitu. Secara substansi itu sudah beliau sampaikan mulai dari keterangan sebagai saksi. Misal mengenai aliran dana ya. Aliran dana pada saat tanggal 2 Maret yang dituduhkan pada beliau melalui ajudannya, mantan mentan Pak SCL menyerahkan dana kepada ajudannya Pak Firly di lapangan bulu tangkis. Itu sudah dibantah, sudah diklarifikasi, sudah ada ditemukan antara ajudannya Pak SCL dengan ajudannya Pak Firly. Mereka tidak saling kenal, dan bahkan pada tanggal 2 Maret itu ajudannya Pak Firly lagi sakit COVID, lagi dirawat di rumah sakit. Bagaimana mungkin dia lagi sakit di framing seolah-olah dia menerima dana dari ajudannya Pak SCL, dan itu sudah diklarifikasi, dibantah dalam pemeriksaan awal beliau. Yang kedua, tuduhan terkait ada pertemuan di rumah PT IKA antara beliau dengan Pak SCL didampingi oleh sekjennya pertanian Pak Kasdi dan Direktur Asintan Pak Muhammad Atta. Bagaimana mungkin pertemuan itu bisa dihadirin, seolah dihadirin pada saat pemeriksaan saksi yang menjaga rumah itu, office boy yang menjaga rumah itu tidak pernah bilang nggak ada pertemuan. Ada dua saksi. Nah, 2 saksi ini tidak pernah diperiksa oleh pihak penyidik Polda. Kenapa? Ya karena ini dianggap menguntungkan posisi Pak Firly gitu. Nah, fitnah ini yang harus kita luruskan gitu. Ada framing tuduhan yang seolah-olah ada, kemudian ada framing yang berita tentang pertemuan dia di GOR itu. Padahal inisiatif pertemuan itu dari Pak SCL sendiri gitu. Bukan dari Pak Firly. Dia didatangi oleh menteri ya, secara ada ketimuran, tidak mungkin menolak. Nah, itu penjelasan kami ya. Nah, terlepas dari aroma politis di luar konteks hukum ya, teman-teman sendiri yang bisa menilai, mencermati gitu. Ada apa dalam perkara ini? Seperti itu penjelasan kami. Bagaimana teman-teman? Apakah dirasa cukup atau kita buka sesi kedua? Ya, silakan ya. 3 pertanyaan ya. 3 penanya. Iya, selamat sore Pak. Saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya ini aja sih perihal kegiatan yang hari ini dilakukan oleh tim kuasa hukumnya Pak Firly. Tadi kan udah sempat ke Polda Metro dan juga ke Barreskrim Polri. Mungkin tadi kayaknya juga sempat disinggung pas doorstop mau ke
DPR atau bagaimana gitu. Nah itu boleh diperjelas lagi nggak? Maksudnya benar mau ke pimpinan DPR atau DPD RI terkait permasalahan ini, dan yang di bawah itu apakah perihal yang sama agar kasus ini penyidikan kasus ini dihentikan atau bagaimana? Itu aja sih. Terima kasih. Penanya yang kedua. Saya Bonvilio dari Ermol. Ini kan Pak Yusril pernah bilang sebagai pengamat hukum tata negara kalau kasus ini ada kejanggalan. Nah sekarang Pak Yusril sudah menjadi Menko Hukum kan, terkait itu ada tanggapan dari kuasa hukum sendiri gitu. Izin. Ya, silakan. Pak, saya Bahtiar dari beritanasional.com ingin bertanya terkait tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Ian itu kan terkait dengan permintaan untuk menggugurkan SP3 dengan berbagai kejanggalan yang sudah ada. Kalau kita lihat ke belakang kan riwayat pra-peradilan kan sempat ditolak ya Pak ya di PN Jaksel, kemudian sempat mengajukan lagi tapi itu dicabut. Nah permasalahannya di sini kan seperti yang tadi disampaikan, kejanggalan-kejanggalan itu kan sebenarnya masuk ke pokok perkara ya Pak ya. Alangkah baiknya menurut pandangan dari kuasa hukum, apakah alangkah baiknya sebenarnya perkara ini segera menaik ke meja hijau saja Pak, jadi pembuktiannya itu biar lebih jelas. Ini kan karena berlarut-larut seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin untuk sesi kedua cukup ya, biar jawab tambahnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Thomas. Iya betul, kegiatan kami hari ini ke Polda Metro memberitahu kepada penyidik bahwa Pak Firly tidak dapat hadir pemeriksaan hari ini. Nah, kemudian langkahnya juga kami perlu sampaikan bahwa tim PH juga akan membuat surat kepada DPR RI, terutama Komisi 3, untuk juga merespon persoalan terkait dengan proses hukum kepada Pak Firly gitu. Nah, kemudian mengenai Prof Yusril ya, betul Pak Yusril kami minta sebagai saksi ahli yang meringankan sesuai dengan pasal 65, haknya tersangka untuk dapat menghadirkan orang atau ahli yang meringankan tuduhan terhadap beliau. Prof Yusril sudah memberikan keterangan di Barreskrim pada saat itu. Nah, kami juga tidak bisa misalnya menarik-narik ya dengan kedudukan beliau selaku Menko Hukum dan HAM Imigrasi dan Masyarakat. Tapi yang jelas pada saat itu dia dalam kapasitas sebagai ahli yang meringankan, saksi ahli yang meringankan, saksi ahli adecat gitu. Nah, terkait dengan masalah pra-peradilan, pra-peradilan pertama itu kami bukan ditolak, tapi gugatan kami, permohonan kami tidak dapat diterima, DNO istilahnya, di operan berkerat terkait dengan mungkin proses belum masuk pokok perkara ya. Nah, mengenai apakah perkara ini harus naik, tentu kan ada syarat-syaratnya dulu ya. Syarat-syarat untuk naik berkas perkara itu pengadilan, kalau syaratnya tidak memenuhi sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHP pasal 109 itu, ya tidak bisa gitu. Syarat-syaratnya tidak memenuhi syarat formil maupun syarat material gitu. Unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi. Unsur misalnya saksi yang melihat langsung, mendengar dan mengalami tidak ada. Alat bukti terkait dengan uang yang katanya diterima oleh beliau tidak ada gitu. Apalagi selain alat bukti uang, saksi, petunjuk juga tidak ada. Nah, itu yang menurut hemat kami ya tidak layak untuk dinaikkan, kecuali memang sudah memenuhi syarat ya, sehingga proses perkara ini bisa dinaikkan. Tentu kami percaya betul kepada profesionalitas jaksa peneliti pada Kejati DKI. Kenapa sampai bolak-balik berkas perkara ini secara formal 2 kali, secara informal lebih dari 5 kali koordinasi mereka? Artinya apa? Artinya berkas perkara ini tidak memenuhi syarat gitu untuk dinaikkan ke meja hijau atau ke proses persidangan. Nah, ya momenlah sekarang dengan berbesar hati semestinya pihak penyidik Diskrimsus Polda Metro Jaya
mengeluarkan SP3, surat penghentian proses penyidikan, sehingga proses ketidakadilan yang diterima oleh Pak Firly itu selesai. Dua kali beliau dicekal untuk keluar negeri dengan alasan perkaranya masih berjalan. Nah, tapi sekarang inilah momennya menurut kami pihak penyidik Diskrim Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3. Demikian penjelasan kami. Bagaimana rekan-rekan media? Apakah cukup ya? Masih ada ya? Perjelas Pak, yang ya. DPR itu untuk meminta penghentian penyidikan juga ya Pak? Itu maksudnya? Atau bagaimana? Oh ya, karena kapasitasnya itu merespon laporan pengaduan dari masyarakat, tentu seperti itu yang kita harapkan gitu, ya, melalui Komisi 3 gitu. Gitu aja. Ya, teman-teman ya. Terasa cukup ya? Apa masih ada? Apa kita buka sesi ketiga? Silakan. Tadi mungkin bisa dijelaskan dulu, berarti ini kan kasusnya kan sudah berlarut-larut. Mungkin dari Pak Firly sendiri ada nggak sih Pak kerugian yang dialami dia baik secara material maupun immaterial, mungkin kerugian atas perkara ini yang tak kunjung jelas gitu Pak? Mungkin bisa dibeberkan. Ya, tentu saja ya, secara material dia dirugikan ya. Immaterial juga, nama baik beliau gitu ya, tercemar. Kemudian beban keluarga, anak dan istrinya gitu kan. Beliau tidak bisa dicekal luar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh misal ya. Kemudian secara material dibatasi ruang geraknya gitu. Bahkan dia melakukan aktivitas sebagai makhluk sosial, melakukan olahraga aja di istilahnya di framing seolah-olah dia melecehkan proses hukum terhadap dirinya. Padahal dia berolahraga badminton itu sebelum jauh dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu yang menurut kacamata kami kerugian besar beliau itu ya nama baik, kemudian beban keluarga beliau, sehingga beliau tidak bisa melakukan aktivitas apapun gitu. Seperti itu penjelasannya ya. Ya, silakan. Ya, Mas. Ya Pak, saya Ansari dari bisnis. Pak, tadi kata Bapak sendiri selama 1 tahun ini penyidik Polda Metro belum memenuhi syarat material oleh jaksa gitu dalam berkas perkaranya. Nah ini apakah akan melaporkan balik penyidik ke Propam atau ada opsi lain mungkin? Sama penegasan Pak, tadi itu berarti ke Polda Metro sama ke Baris Krim itu minta SP3 atau gimana ya Pak? Terima kasih. Silakan. Selamat sore Bang Ian dan kawan-kawan, saya Dian dari Kompas TV. Mau penegasan aja Bang, tadi follow up pertanyaan teman-teman yang lain. Soal nanti ke depannya kalau misalnya ada panggilan lagi, apakah Pak Firly akan memenuhi panggilan tersebut atau kata lain akan kooperatif atau akan terus-menerus melakukan perlawanan, atau nanti kalau tidak hadir apakah itu bentuk kekhawatiran tim kuasa hukum kalau nantinya Pak Firly akan langsung ditahan karena ada wacana Pak kalau tidak memenuhi panggilan hari ini itu akan dijemput paksa. Itu aja sih, terima kasih. Saya ada satu lagi ya, terima kasih Mas, saya mau tanya terkait saya Taufik dari Detik. Saya mau tanya terkait selama setahun ini kegiatan Pak Firly terus apa aja. Terus katanya tadi disebutkan bahwa ruang geraknya dibatasi. Terus kegiatan selama ini Pak Firly ngapain aja? Itu aja sih. Baik ya. Mengenai syarat tidak terpenuhi syarat material ya oleh penyidik Polda ya. Kemudian kegiatan kami tadi, betul kami ke Polda menemui penyidik, kemudian membuat surat ke Kapolda untuk supaya pihak Kapolda selaku pimpinan Diskrimsus mengeluarkan SP3. Itu satu. Oh ya, untuk terkait dengan tuntutan balik,
Kami juga membuat surat tembusan secara struktur ke Karo Wasidik Bareskrim Polri ya, terkait proses penyidikan perkara ini gitu. Tentu nanti tinggal respon dari Karo Wasidiknya gitu. Kan tentu saja ada SOP-nya yang terkait dengan dikeluarkannya SP3 berdasarkan Perkap Kapolri gitu. Nah, dari surat itulah kita berharap direspon oleh pihak Karo Wasidik, sehingga atas surat kita tadi melalui surat kepada Kapolri, Kapolda, Karo Wasidik, SOP yang mereka lakukan adalah misalnya melakukan gelar perkara gitu kembali, kemudian menguji kembali alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Sepanjang itu memang tidak memenuhi, ya wajib dikeluarkan SP3. Tentu ada SOP-nya gitu. Kalau misalnya terkait dengan upaya kita untuk melakukan propam, tentu kita belum sampai ke sana gitu ya. Kita cuma minta supaya sesuai dengan konteks aturan KUHAP aja, perkara yang dituduhkan kepada Pak Firly ini kami desak untuk dikeluarkan SP3. Nah, kemudian mengenai apakah nanti Mbak Dian ya di Kompas kembali dipanggil ya, akan ada wacana penahanan. Jadi begini, penyidik itu bisa melakukan penahanan paling tidak ada dua syarat. Syarat subjektif dan syarat objektif. Dan saya sudah pernah menyampaikan kepada teman-teman media, syarat subjektifnya itu apakah Pak Firly mau melarikan diri? Tidak. Apakah Pak Firly akan menghilangkan barang bukti? Tentu tidak. Apakah Pak Firly akan melakukan kembali perbuatannya? Tentu tidak. Nah, syarat subjektif ini sudah kami sampaikan kepada penyidik, dan mereka sudah memahami bahwa hal tersebut tidak akan pernah dilakukan oleh Pak Firly. Jadi upaya penahanan atau apapun bentuknya gitu, tentu penyidik yang mempunyai penilaian tersendiri terhadap posisi beliau. Nah, kemudian Taufik dari Detikcom, kegiatan Pak Firly ya, beliau tentu tersandra betul ya dengan status tersangkanya selama lebih dari 1 tahun ini gitu. Status hak sosialnya yang dibatasi, tidak bisa kemana-mana gitu, dipantau terus. Beban keluarga anak dan istri beliau gitu. Kemudian ya salah satunya karena dicekal ke luar negeri ya tidak bisa memenuhi melakukan perjalanan keagamaan ya, salah satunya umroh. Nah, itu yang kegiatan beliau sehari-hari. Nah, di samping dia mengisi dengan kegiatan olahraga, kemudian kegiatan keagamaan di rumah. Dia dari dulu memang punya aktivitas menjadi pembina rumah yatim piatu di dekat rumah beliau. Jadi aktivitas beliau seperti itu. Seperti itulah penjelasannya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Apa masih ada dari rekan-rekan media? Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri batal menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka hari ini di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Sedianya Firly Bahuri akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Bareskrim Mabes Polri hari ini. Absennya Firly Bahuri dikonfirmasi Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Ketidakhadiran Firly Bahuri dikonfirmasi Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Ia mengatakan, pagi ini telah menyampaikan kepada penyidik bahwa tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dan bisa ditanyakan langsung kepada penasihat hukumnya. Menyikapi hal ini, katanya tim penyidik akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka penyidikan.
Di sisi lain, saudara, kedatangan kuasa hukum Firly Bahuri untuk memenuhi pemeriksaan Firly atau kliennya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh penyidik Mapolda Metro Jaya di Gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Ian Iskandar selaku penasihat hukum Firly mengatakan telah menyerahkan surat Firly terkait panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Bareskrim Polri. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka kita menyerahkan surat kepada pihak Polda Metro ya terkait dengan panggilan hari ini mengenai substansinya nanti bisa ditanya ke pihak Polda Metro aja. Penundaan atau seperti apa? Nanti ditanya aja sama pihak Polda Metro. Kita hari ini mau ke Bareskrim sebentar. Ke Bareskrim untuk apa? Ya, untuk koordinasi. Ya. Tapi bukan untuk memenuhi panggilan, Pak. Salah satunya mungkin. Pak Firly artinya akan hadir atau tidak, Pak? Insya Allah hadir. Ya. Mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang menanggapi alasan penyelesaian kasus Firly Bahuri belum kunjung tuntas. Ia merespons kasus pemberantasan korupsi harus diselesaikan terlebih dahulu ketimbang penyelesaian kasus lain. Menurutnya jalan terbaik adalah Firly Bahuri sebaiknya ditahan langsung agar prosesnya lebih cepat, menjadi lebih pasti, efisien, dan efektif dari pemberantasan kasus yang menjerat Firly. Kalau kita bertanya apa sebab makanya kasus ini terasa lama dan kemudian sudah mencapai setahun lebih gitu ya, mendekati setahun. Di pihak lain, peneliti Pukat UGM Zainur Rahman meminta Polri lebih tegas dalam menindak mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang sempat mangkir dari pemeriksaan. Penahanan menurutnya semestinya dilakukan agar Firly yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Menurut Zainur, ada kemungkinan Firly dapat merusak barang bukti maupun mempengaruhi para saksi. Sikap yang tidak kooperatif ini dianggap menjadi alasan agar Firly segera ditahan. Ya, tentu Polda Metro Jaya harus mengambil langkah tegas. Jika Firly Bahuri sebagai seorang tersangka tidak memenuhi panggilan, maka ini artinya satu bentuk sikap tidak kooperatif. Seorang penyidik punya kewenangan subjektif untuk melakukan penahanan. Demi apa? Demi lancarnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri. Sehingga saya merekomendasikan agar Polda Metro segera melakukan penahanan. Apa sih alasan penahanan? Alasan penahanan karena yang pertama dikhawatirkan seorang tersangka itu melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan. Mulai Sapa Indonesia Malam dari berita tim kuasa hukum Firly Bahuri yang memastikan kliennya tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini. Artinya sebagai tersangka Firly telah mangkir sebanyak 2 kali. Kuasa hukum Firly Bahuri menyampaikan ketidakhadiran Firly pada pemeriksaan hari ini karena urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Terkait ketidakhadiran Firly di hari ini, pihak kuasa hukum juga sudah menyampaikan surat pengunduran atau penundaan pemeriksaan kepada pihak kepolisian. Ya betul, kegiatan kami hari ini ke Polda Metro memberitahu kepada penyidik bahwa Pak Firly tidak dapat hadir pemeriksaan hari ini. Pada panggilan hari ini beliau tidak hadir. Ya pada saat yang bersamaan pada setiap hari Kamis di rumah beliau itu ada pengajian rutin bersama anak yatim, dan kebetulan juga ada keponakan beliau meninggal dan dilakukan semacam sedekah 7 hari. Jadi pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Penyidik Polda Metro Jaya Jakarta kembali mengusut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret nama mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Setahun lebih menyandang status tersangka, penyidik tidak kunjung menahan Firly. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai
tersangka. Penyidik Polda Metro Jaya kembali mengusut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi menyebut pemeriksaan hari ini di Bareskrim Mabes Polri. Pemanggilan pada akhir November ini merupakan pemanggilan kedua bagi Firly Bahuri setelah sebelumnya tak bisa memenuhi agenda pemeriksaan. Penyidik telah menjadwalkan atau mengagendakan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap tersangka FB pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 10.00 WIB. Ya, ini merupakan surat panggilan kedua terhadap tersangka FB, di mana sebelumnya tidak dihadiri dengan suatu alasan yang disampaikan kepada penyidik. Kemudian surat panggilan tersangka FB yang akan diperiksa hari Kamis ini sudah dikirim oleh penyidik beberapa hari yang lalu, yaitu hari Rabu tanggal 20 November 2024. Sebelumnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya menyebut akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kepastian hukum Firly Bahuri dalam perkara 36 Junto 65 Undang-Undang KPK, yakni soal larangan bertemu pihak berperkara. Sementara soal laporan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, penyidik masih berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi untuk perkara 36 Junto 65 Undang-Undang KPK, perkara 36 Junto 65 Undang-Undang KPK terhadap terlapor dalam adalah saudara Firly Bahuri saat ini sedang berproses penyidikannya. Nanti untuk memberikan kepastian hukum akan kita lakukan gelar perkara, nanti akan kita update berikutnya. Dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi pada Juni 2024, mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo mengaku ia memberikan uang senilai 1,3 miliar rupiah kepada Firly Bahuri sebagai bentuk persahabatan. Saudara yang bilang tadi ya, berapa kali penyerahannya masih ingat saudara? Apa hanya sekali atau dua kali? Yang dari saya 2 kali. Dari saudara 2 kali ya, awalnya 500 sama ada yang 800 ya, juga? Kurang lebih seperti itu kan. 800 ya? Iya. Merasa bahwa kenapa saya dipanggil-panggil terus ini, dan yang proaktif itu mem-WA saya adalah Pak Firly. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Ada 160 saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. 1 tahun lebih menyandang status tersangka. Hingga kini, penyidik Polda Metro Jaya tak kunjung merampungkan berkas kasus dugaan pemerasan dan menahan Firly Bahuri. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau agenda pemeriksaan Firly Bahuri di Bareskrim Mabes Polri. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, untuk saat ini apa saja alasan subjektif dari penyidik hingga saat ini belum juga menahan dari Firly Bahuri meski sudah 1 tahun lebih menyandang status tersangka? Sesungguhnya masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Apa yang membuat polisi masih belum kunjung menahan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang saat ini masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, yang pengurusan kasusnya masih berjalan oleh pihak Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Koordinator Tugas Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Kalau merujuk lagi dari pernyataan pihak Mabes Polri pada Februari 2024 lalu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Truno Yudowisno Andiko saat itu menyatakan bahwa penahanan belum bisa dilakukan terhadap Firly dengan alasan proses penyidikan dan proses pemeriksaan masih terus berjalan. Nah, setelah ini statusnya sudah 1 tahun Firly berstatus sebagai tersangka, sudah banyak saksi dan ahli yang diambil keterangannya, namun belum juga dilakukan penahanan. Apakah ada hal-hal lain yang membuat akhirnya polisi belum kunjung
menahan Firly Bahuri dalam perkara ini. Ini juga masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Apalagi polisi juga terus melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dan diketahui sampai dengan saat ini sudah 2 kali berkas perkara terhadap Firly Bahuri ini bolak-balik dari pihak kepolisian ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sehingga status berkas ini masih P19, masih perlu dilengkapi lagi berkas perkara ini sampai akhirnya bisa masuk ke tahapan berikutnya, ke tahap proses peradilan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Firly Bahuri akan memenuhi panggilan, mengingat hari ini kabarnya sesuai dengan keterangan terakhir yang disampaikan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, seharusnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat Firly akan diperiksa dalam perkara yang menjeratnya dalam kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Posisinya pemeriksaan seharusnya berlangsung di lantai 6 gedung Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Selatan. Namun terakhir kali yang saya cermati informasinya, Juno, penasihat hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, mendatangi Mapolda Metro Jaya terlebih dahulu untuk menyerahkan surat. Yang saya dapatkan informasinya kepada wartawan di sana disebutkan bahwa ia menyerahkan surat kepada pihak Polda Metro Jaya mengutip pernyataan dari Ian Iskandar terkait dengan panggilan hari ini. Mengenai substansinya nanti bisa ditanyakan ke pihak Polda Metro saja. Nah, apakah kemudian ini berkaitan langsung dengan kehadiran atau kesediaan Firly untuk hadir dalam pemeriksaan hari ini atau tidak, ia tidak menerangkan lagi lebih detail. Namun saat wartawan menanyakan apakah Firly akan hadir dalam pemeriksaan hari ini di Bareskrim Mabes Polri, ia menyebut insya Allah hadir, insya Allah. Pukul berapa saat ditanya? Secepatnya. Ia hanya menjabarkan seperti itu. Saya juga masih menanti konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, entah itu dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya maupun juga dari otoritas Bareskrim Mabes Polri untuk memastikan lagi kehadiran dari Firly Bahuri dalam perkara ini. Ini jadi menarik karena sudah 1 tahun perkara diusut, status tersangka sudah dialamatkan kepada Firly sejak November tahun 2023, persisnya pada tanggal 22 November tahun lalu, dengan jerat pasal berlapis, ada 3 pasal alternatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ditambah dengan 1 pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana seumur hidup, namun masih belum ditahan. Walaupun secara objektif ada wewenang bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri ini. Jodoh. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Tifal Soesa dari Bareskrim Mabes Polri. Saudara, mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi menyebut penyidik mempertimbangkan upaya penjemputan paksa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam mengatakan permintaan penundaan pemeriksaan Firly Bahuri disampaikan oleh kuasa hukumnya pada Kamis pagi. Tim penyidik dari Polda Metro Jaya kini tengah mempersiapkan langkah terkait dengan ketidakhadiran Firly di hari ini, saudara. Ia menambahkan setelah menjadi tersangka, Firly telah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan oleh penyidik Subdit Tipikor Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Tersangka FD tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Selanjutnya saat ini penyidik terus melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah lanjut terkait penyidikan kasus ini. Itu update-nya rekan-rekan untuk siang hari ini. Ada upaya jemput paksa mungkin Pak ke depannya? Nanti penyidik yang akan mempertimbangkan. Sementara itu, saudara, tim kuasa hukum Firly Bahuri mengatakan kliennya tidak bisa hadir karena sudah ada agenda pribadi, yakni acara pengajian rutin. Kuasa hukum menilai proses penyidikan terhadap Firly janggal dan dipaksakan. Tim kuasa hukum menuntut diterbitkannya surat SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan terkait dengan kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian. Hadir ya pada saat yang bersamaan pada setiap hari Kamis di rumah beliau itu ada pengajian rutin bersama anak yatim, dan tidak fair juga yang yang dialami oleh beliau selama proses penyidikan ini berjalan, sehingga pada hari ini kami sudah membuat surat kepada Kapolri, kepada Kompolnas, kepada
Kapolda langsung untuk menghentikan perkara Pak Firly. Dengan cara apa? Pihak penyidik Polda Metro wajib untuk mengeluarkan SP3. Berikutnya, Saudara, Polda Metro Jaya mempertimbangkan penjemputan paksa mantan Ketua KPK Firly Bahuri setelah 2 kali mangkir pemanggilan penyidik. Firly kembali mangkir panggilan hari ini melalui permintaan penundaan pemeriksaan yang disampaikan kuasa hukumnya. Kombes Ade Ari Syam menyatakan tim penyidik Polda Metro Jaya tengah mempersiapkan langkah terkait ketidakhadiran Firly di hari ini. Ia menambahkan setelah menjadi tersangka, Firly telah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan oleh penyidik Subdit Tipikor Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Oke ya. Ya, makasih Pak Hafid. Ya, makasih Pak Roland. Untuk tersangka FB yang sedianya telah dikirimkan panggilan beberapa waktu yang lalu untuk dilakukan pemeriksaan hari ini, hari Kamis, yang sedianya dijadwalkan jam 10 WIB di gedung lantai 6 Barreskrim Polri. Kemudian melalui kuasa hukumnya, tersangka FB melalui kuasa hukumnya sekitar pukul 10:54 WIB itu menginformasikan kepada penyidik bahwa tersangka FD tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Selanjutnya saat ini penyidik terus melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah lanjut terkait penyidikan kasus ini. Itu update-nya rekan-rekan untuk siang hari ini. Mohon izin rekan-rekan untuk alasan ketidakhadiran tersangka FB, mohon berkenan ditanyakan kepada yang bersangkutan ataupun kepada kuasa hukum. Ya. Sementara itu, peneliti Pukat UGM Zainur Rahman meminta polisi segera melakukan penahanan terhadap mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Hal ini harus diambil karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Zainur meminta penyidik Polda Metro Jaya bertindak tegas terhadap Firly Bahuri yang telah 2 kali mangkir. Proses penahanan harus dilakukan untuk memudahkan tim penyidik menjalankan proses hukum terhadap Firly yang sudah berlarut-larut. Terkenal itu, jika Firly ditahan, maka proses penyidikan akan lebih berjalan lancar karena tersangkanya berada di bawah penyidik, berada di bawah penanganan oleh penyidik, sehingga sewaktu-waktu penyidik membutuhkan pemeriksaan terhadap tersangka, tidak ada hambatan, misalnya karena beralasan sedang sakit atau beralasan sedang ada kegiatan lain dan seterusnya. Sehingga menurut saya agar perkara ini bisa segera selesai, lakukan penahanan. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama memegikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, merdeka! 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 Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah hadir di kantor DPP PDI Perjuangan ini. Selalu kami mengingatkan bahwa berpolitik itu digerakkan oleh suatu prinsip-prinsip yang fundamental berdasarkan ideologi Pancasila, peranatan kehidupan yang baik untuk bangsa dan negara, serta cita-cita proklamasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pejuang kemerdekaan bangsa. Nah, karena itulah mencermati pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap
demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar, karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Kemudian juga di Jawa Tengah, bagaimana pergerakan untuk mencoba menghancurkan kandang banteng, tetapi nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini juga terjadi anomali mirip dengan apa yang terjadi di Banten. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran Parcok dan PJ Kepala Daerah nanti Pak Dedi Sitorus. Dan kemudian nanti Saudara Roni membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Kemudian Pak Adian Apitupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh PD Perjuangan. Tetapi alhamdulillah bahwa di Jawa Tengah meskipun mencoba ditekan, PD Perjuangan sendirian perolehan suaranya jauh di atas perolehan pemilu legislatif. Itu artinya menunjukkan kekuatan perlawanan rakyat dengan berbagai intimidasi yang sangat masif tersebut. Karena itulah yang pertama, PD Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PD Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PD Perjuangan pun mengalami perluasan. Sebagai contoh di kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS, ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Kabupaten Bekasi juga kami menangkan. Di Kabupaten Gunung Kidul di dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Tetapi kali ini justru oleh calon dari Saudari Endah Subekti yang ketika Pilpres dia melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari Jokowi. Ternyata rakyat Gunung Kidul memberikan dukungan terhadap siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan Saudari Endah Subekti. Demikian pula di Tapanuli Tengah, Pak Masington yang menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi, ternyata juga rakyat memberikan dukungan, sehingga meskipun modalnya adalah modal semangat, Pak Masington bisa memenangkan. Kemudian di Kabupaten Tapanuli Tengah, sudah saya sampaikan, Tebing Tinggi, kota Tebing Tinggi tidak pernah dimenangkan oleh PD Perjuangan. Saat ini Ketua DPC Saudara Iman Ardiansyah terpilih sebagai wali kota. Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Induk, kita berhadapan dengan mantan Kapolda yang ternyata juga bagaimana Papua Induk itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PD Perjuangan. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PD Perjuangan hanya menang di 6 gubernur,
Maka sekarang kami memenang di 14 provinsi. Dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9. Dari provinsi yang menang itu di Aceh, itu kami mendukung, Riau, itu wakil gubernur, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Jadi mengapa PD Perjuangan begitu banyak memenangkan di Papua? Karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, ternyata itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua. Sehingga mereka memberikan respon dengan memenangkan PDI Perjuangan. Dengan demikian, termasuk di Sumatera Barat, itu menunjukkan perluasan basis dari PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, di Riau, ya, PDI Perjuangan pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas dari kandang banteng di wilayah Sumatera, termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramono Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan real count di Jakarta dapat dimenangkan 1 putaran. Karena itulah tadi saya menghubungi Saudari Cica Kuswoyo untuk meminta izin agar lagu Kos Plus kembali ke Jakarta menjadi lagu wajib ya bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan di Indonesia Raya ini kembali ke Jakarta. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, militansi PDI Perjuangan di dalam menghadapi berbagai kepungan, ternyata PDI tetap eksis karena kami punya ideologi, kami digerakkan oleh keyakinan terhadap kebenaran, terhadap membangun peranatan kehidupan bangsa dan negara yang baik, yang menjadi pedoman dari seluruh kader partai. Karena itulah meskipun ada beberapa daerah yang mencoba dikalahkan dengan berbagai cara, tetapi kami meyakini spirit para pejuang bangsa, mati 1, tumbuh 1000, itu PDI Perjuangan. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada Pak Ahmad Basarah, Pak Jarod untuk Sumatera Utara, kami persilahkan. Bertemu kembali, 2 masa pendukung calon bupati dan wakil bupati di Tolikara, Papua Pegunungan terlibat bentrok. Bentrokan 2 kelompok massa pendukung calon bupati wakil bupati Tolikara terjadi pada Rabu siang, diduga karena perebutan suara yang tidak berimbang antara paslon nomor urut 3 dan 4. 2 massa saling serang dengan batu dan panah hingga membuat ibu kota Karubaga sempat mencekam. Akibatnya 2 pendukung salah satu paslon terluka. Untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, personel gabungan TNI Polri bersama KPU dan Bawaslu turun ke lokasi untuk menenangkan massa. Kericuhan pilkada juga terjadi di Puncak Jaya, Papua Tengah. Sedikitnya 40 rumah dibakar dan lebih dari 90 orang terluka setelah 2 kelompok pendukung calon bupati wakil bupati berebut kotak suara pada Rabu siang. Kedua kelompok massa saling serang menggunakan senjata tajam di depan kantor KPU Puncak Jaya. Personel TNI Polri dikerahkan untuk mencegah bentrokan makin meluas. 2 kubu yang melakukan upaya untuk merebut kotak suara tersebut itu menggunakan alat-alat perang, sehingga kami dari pihak keamanan itu berusaha untuk menenangkan mereka, namun hanya sebatas itu supaya kita tidak ingin menimbulkan korban yang lebih banyak, dan ini sudah kita sampaikan kepada KPUD. Teman-teman media dan rakyat Indonesia yang menyaksikan tayangan ini,
Kami ingin mendahului dengan menyampaikan apa yang sudah diliput oleh media tentang potensi kecurangan di 9 daerah. Ini salah seorang pakar hukum tata negara. Mereka menyampaikan ada 9 daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat gubernur. Ya, mereka sebut Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat, Sulawesi Utara. Dan ternyata lebih dari situ masih ada daerah-daerah lain yang sangat kental intervensi aparat yang tidak disebutkan oleh mereka dan kemudian kami alami. Di sana misalnya Banten, ada Banten, ya, juga ada daerah lain juga seperti Lampung dan Kepulauan Riau. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sekjen, ini ada segitiga yang kami sampaikan. Ini adalah alur yang membuat pilkada kita tidak sekedar soal menang kalah, tapi ada vokabuleri baru dalam pilkada ini, dalam kontestasi ini, yaitu ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, ya, dimenangkan dan dikalahkan. Jadi bukan menang kalah. Kenapa ada istilah dimenangkan dan dikalahkan? Karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya tidak terlibat dalam kontestasi pilkada. Pihak-pihak yang seharusnya menjaga konstitusi, menjaga aturan hukum dan perundang-undangan, menjaga pemilu kita jujur, adil, bersih, demokratis, ternyata mereka justru yang mengangkangi, meminggirkan, dan membuang semua itu ke tempat sampah. Sudah kita pahami pada pemilu pilpres yang lalu terjadi banyak anomali, banyak pelanggaran dalam pemilu bulan Februari. Dan itu dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat dissenting opinion, ya, terhadap penetapan presiden. Jadi secara moral dan secara substantif pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya, ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Budaya politik buruk ini kami namakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya. Apakah target, sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih? Sudah tentu tidak. Tetapi didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai. Nah, bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia, sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru.
Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PDI Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi. Dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan, menjaga keselamatan rakyat, melayani, to serve and to protect. Tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu. Di Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit. Dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa, karena kemudian kita tahu sampai 27 sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi hasil pemilu. Dan ini membawa kami kepada pemikiran, meskipun tidak semua bayangkari negara yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia setuju dengan tindakan Jenderal Listio, Bayangkara Negara. Tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi, karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Jadi polisi fokus pada sana. Itulah refleksi kami terhadap institusi kepolisian. Dan ini bukan lahir dari rasa benci. Ibu Megawati Soekarno Putri lah yang melakukan kebijakan untuk memisah kepolisian sehingga bisa seberwibawa yang sekarang. Tetapi ternyata dari apa yang terjadi, dari laporan yang kami diterima, dari pemahaman masyarakat banyak, bahkan termasuk di gedung DPR, justru kepolisian menjadi masalah bagi demokrasi kita. Dan ini sebenarnya kesempatan untuk refleksi bagi seluruh bayangkara negara di institusi kepolisian. Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian, masih sempat-sempat cawe-cawe dalam pilkada. Dan itu terjadi mayoritas pada masa kepemimpinan Listio Sigit. Kami menyerukan seluruh bayangkara negara yang ada di institusi kepolisian, selamatkan institusi Anda. Jangan biarkan di bawah terpuruk
jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listio Sigit. Kami tidak perlu menyebutkan di mana saja kasus itu. Itu nanti akan menjadi bahan pembuktian di sidang. Tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listio Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini. Yang kedua, dari segitiga ini ada yang namanya PJ kepala daerah. PJ kepala daerah ini semua berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya lah menjadi tugas mereka memastikan tidak ada yang namanya PJ kepala daerah menjadi alat tim sukses pasangan calon di dalam kontestasi pilkada. Di dalam RDP dengan Menteri Dalam Negeri, saya sudah menyampaikan secara langsung, secara tegas, betapa banyak kegiatan ilegal dari PJ kepala daerah. Sumatera Utara sangat telanjang, Sulawesi Utara sangat telanjang, di berbagai tempat. Tetapi sejauh yang kami amati, seolah-olah itu menjadi tugas Gakumdu, menjadi tugas Bawaslu. Padahal kita tahu Bawaslu ini, saya sudah RDP juga kami dengan Bawaslu, mereka mengakui banyak sekali temuan laporan pelanggaran. Mulai dari PJ Gubernur, PJ Bupati, PJ Wali Kota, hingga Kepala Dinas, hingga Camat, hingga Ketua RT atau Kepling kalau di Sumatera Utara. Di Deli Serdang, bansos dan money politik ditemukan di rumah orang tua salah satu camat, yang kemudian dibagi-bagikan oleh struktur di bawahnya. Kami tidak takut kalah. Kami tidak ingin selalu menang. Tapi kami ingin kontestasi ini berjalan dengan semangat yang ditentukan oleh undang-undang, luber dan jurdil. Kalau mau menang-menangan, saya kira negara ini harus membayar mahal. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran partai, kepada seluruh jajaran tim kampanye pemenangan calon di seluruh Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih bisa menahan diri atas perilaku kekuasaan menyimpang dari parcok dan para kepala daerah yang menjabat ini. Ini bukan soal PDI Perjuangan. Ini bukan soal calon kepala daerah. Ini soal cara kita bernegara. Ini soal cara kita berdemokrasi. Untuk apa sebuah kemenangan jika itu dihasilkan dari kejahatan terhadap hukum dan perundang-undangan? Apakah sesungguhnya memang kita bukan lagi negara hukum, tapi betul-betul sudah menjadi negara kekuasaan? Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo. Ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit
sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara itu, kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa kepresidenan Prabowo. Ini menjadi pesan penting untuk pemerintah dan kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Kami memahami bahwa tidak semua Anda mengalami intimidasi, tidak semua mengalami banjir bansos dan money politik yang sangat-sangat merusak itu. Yang kami persoalkan adalah di tempat-tempat di mana hal itu dilakukan. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Dari sisi suara, dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kada gubernur, itu 2 kali lipat. Dari 25,9% menjadi lebih dari 40%. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Jadi jangan ada lagi pertanyaan soal kandang banteng. Mau tanya di mana kandang banteng? DKI Jakarta memenangkan pemilu provinsi legislatif, ketua DPRD, dan kemarin gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau. Belum pernah dalam sejarah PDI Perjuangan menjadi ketua DPRD provinsi di sana sekaligus memenangkan pemilu gubernur. Dari 6 provinsi di Papua kami memenangkan 4 provinsi. Kami bisa mengembalikan kehormatan partai di Kalimantan Barat yang dulu terlepas, sekarang kembali lagi. Jadi, coba lihat bagaimana masifnya kemarin di Bali. Kami bisa memenangkan dengan 80%. Walaupun influencer, menteri-menteri turun ke sana. Ya, bahkan seorang Kaisang turun ke sana. Tetapi tetap menjadi kandang banteng. Nah, kawan-kawan semua, kami menyampaikan ini bukan karena kami ngambek kalah. Tidak. Dari berbagai sisi, secara kualitas dan kuantitas PDI Perjuangan menang dalam pemilu kada ini. Yang kami lakukan adalah kami ingin bangsa ini bersama-sama mengoreksi apa yang terjadi hari ini, supaya jangan terulang pada 2029. Kami ingin nanti mengajak partai-partai, fraksi-fraksi yang ada DPR untuk sama-sama merenungkan apakah akan seperti ini terus demokrasi kita. Kita mundur ke belakang bertahun-tahun. Bahkan zaman Soeharto tidak ada yang seganas ini. Oleh karena itu kami mohon pengertiannya. Silakan kalau Bajar-Bajar Mulyono menyerang kami, tidak masalah. Tapi kami percaya rakyat Indonesia tetap bersama PDI Perjuangan. Terima kasih. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman media yang sudah menghadiri undangan kami dalam rangka konferensi pers untuk update perkembangan pemungutan dan penghitungan suara di Provinsi DKI Jakarta untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Teman-teman semua telah hadir bersama kita di sini. Ada Ketua KPU DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Kemudian ada Bapak Fahmi Zikrila selaku Ketua Divisi Data dan Informasi. Nanti akan ada update dari masing-masing terkait dengan bagaimana kemudian update Sirekap dan seterusnya. Lalu ada Ibu Nelvi Agustina selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik. Nanti Bu Nelvi akan update mengenai bagaimana kondisi logistik pilkada saat ini, posisinya sudah di mana dan sebagainya. Lalu ada Pak Tarmizi, Muhammad Tarmizi selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia di KPU DKI Jakarta. Nanti juga akan update mengenai kondisi jajaran kami di Badan Ad Hoc, PPK, PPS, dan KPPS. Pertama-tama teman-teman semua perlu kami sampaikan bahwa secara umum proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Provinsi DKI Jakarta di seluruh wilayah DKI Jakarta alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Ada beberapa hal mengenai update nanti kami akan sampaikan, nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua terlebih dahulu, dan untuk itu saya akan langsung mempersilahkan kepada Pak Ketua untuk memberikan perkembangan kepada kita, kepada teman-teman semua terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan hari ini, Kamis 28 November 2024. Silakan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang hadir hari ini, KPU DKI Jakarta hari ini akan membacakan siaran pers dan melaporkan update terkini kepada masyarakat mengenai kondisi proses rekapitulasi dan pemungutan suara yang sudah berlangsung dari tanggal 27 yang lalu. Saya akan bacakan, setelah ini mungkin ada yang mau ditambahkan oleh divisi-divisi terkait. Setelah itu mungkin kita akan tanya jawab ya. Saya rasa teman-teman media pasti sudah banyak pertanyaan yang akan diajukan nanti. Saya bacakan pertama, siaran pers perkembangan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Bersama ini kami KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara yang kemarin sudah dilaksanakan. Kami bersyukur secara umum pelaksanaan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan semua pihak. KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi, para kandidat atau pasangan calon, tim pemenangan, Forkopimda, para pengawas pemilu, dan seluruh pihak yang sudah mendukung penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. KPU juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran kami di tingkat kabupaten kota, anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas ketertiban TPS atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam pemungutan dan penghitungan suara Pilkada tahun 2024 di DKI Jakarta. Tentunya apresiasi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang turut mengawal penyelenggaraan Pilkada DKI yang lalu. Tak lupa kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya satu anggota KPPS di TPS 116 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Selanjutnya, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan dilakukan berjenjang, mulai rekapitulasi tingkat kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi, yaitu Kamis tanggal 28 November 2024 sampai dengan berakhirnya di tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat ini sedang dilakukan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPK sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas rekapitulasi. Maka proses rekapitulasi tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti dan disaksikan langsung oleh baik itu saksi, pasangan calon, dan pengawas pemilu, serta juga masyarakat. Kami juga menyediakan beberapa YouTube nanti di tingkat kecamatan, mudah-mudahan masyarakat juga bisa menyaksikan langsung proses rekapitulasi yang akan kami laksanakan di tingkat kecamatan.
Dalam proses rekapitulasi, KPU memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Hingga siang ini, data C hasil seluruh TPS DKI Jakarta yang berjumlah 14.835 sudah masuk 100% di Sirekap. Publik dapat melihat hasil C hasil tersebut melalui kanal pilkada2024.kpu.go.id. Rekapitulasi manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara, jadwal rekapitulasi, dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut. Untuk tingkat kecamatan, berlangsung dari tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember. Untuk tingkat kabupaten kota, dari 29 Desember sampai dengan 6 Desember. Untuk provinsi, dari 30 Desember sampai dengan 9 Desember 2024. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil. Oleh karena itu, KPU mengajak masyarakat turut serta berpartisipasi dalam proses ini sebagai komitmen kami dalam menyelenggarakan pemilihan yang transparan dan akuntabel. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk update-update terkini, kami nanti akan menserahkan ke divisi masing-masing. Saya rasa itu, Bu Asri. Ya, selanjutnya saya akan persilakan kepada Bapak Fahmi Zikrila selaku Kadif Datin KPU DKI Jakarta untuk melanjutkan statement mengenai update terbaru mengenai proses rekapitulasi melalui Sirekap. Silakan, Pak Kadif. Selamat siang teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perlu kami sampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran kami di tingkat TPS, para KPPS DKI Jakarta yang sudah menyelesaikan tugas pemungutan dan penghitungan suara. Dan alhamdulillah seluruh TPS se-DKI Jakarta sudah selesai mengunggah foto C hasil ke dalam Sirekap 100%. Sehingga tentu saja Sirekap yang sudah masyarakat bisa juga mengakses secara langsung, publik bisa mengakses secara langsung melalui pilkada 2024.kpu.go.id. Tujuannya tentu saja untuk menjaga integritas hasil masing-masing TPS DKI Jakarta. Kami memastikan bahwa kerja-kerja KPPS juga jajaran kami di PPK, PPS dan KPU Kabupaten Kota bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional, sehingga dengan hadirnya Sirekap, tentu kami harapkan menjaga transparansi dan keterbukaan kami, kerja-kerja kami dapat dipantau oleh masyarakat secara umum, sehingga tidak ada yang namanya kecurangan maupun manipulasi yang terjadi pada proses rekapitulasi suara. Untuk itu, mari kita kawal bersama, mari kita jaga bersama, bahwa pada akhirnya Sirekap bertujuan tadi mempublikasikan hasil secara cepat, kemudian juga menjaga integritas hasil di setiap TPS untuk memastikan tidak ada pergeseran maupun perubahan suara dari TPS sampai dengan nanti penetapan di tingkat provinsi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Logistik menyampaikan bahwa sebanyak 14.835 kotak surat suara dari seluruh TPS yang ada di Provinsi DKI Jakarta sudah tiba di kecamatan untuk segera dilakukan rekapitulasi. Dari kemarin sore, seluruh teman-teman KPPS sudah mengembalikan kotak surat suara. Yang terakhir sampai sekitar pukul 11:30 tadi adalah dari Pulau Seribu sampai di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Jadi saat ini teman-teman sudah mempersiapkan untuk melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Alhamdulillah puji syukur bahwa seluruh logistik pilkada pada pemilu kali ini dari logistik turun sampai logistik naik aman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman semua. 2 pertanyaan dulu yang di depan, Mbak siapa?
Oke, boleh dikasih mikrofonnya, silakan. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Renata dari Kompas TV. Izin bertanya, mungkin evaluasi dari KPUD Jakarta, apakah ada kendala selama proses pilkada di Jakarta berlangsung? Kemudian juga adakah potensi PSU? Dan benarkah ada ini pemungutan ulang di Kecamatan Makassar, Bapak dan Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan pertanyaan kedua di sebelah sini coba, Mbak yang mana? Ini, Mbak kamu aja. Oh iya, baik. Silakan. Mbak, izin satu lagi, mungkin adakah batas pengumuman untuk hasil Pilgub Jakarta? Kan kita tahu hasil rekapnya ini selesai untuk provinsi di 6 Desember. Iya. Nah, targetnya untuk mengumumkannya itu tanggal berapa? Terima kasih. Oke, 16 Desember maksudnya. Oh ya. Selamat siang Bu Astri, saya Firda dari Kompas.com. Sebenarnya mau nanya ini aja Bu, dari Paslon 03 kan udah mendeklarasi kemenangannya ya. Sebenarnya kok dari aturan itu seperti apa sih Bu? Soalnya kan belum ada yang resminya ya. Gitu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, baik. 2 pertanyaan dulu ya. Evaluasi ya. Sampai hari ini, sampai detik ini kami belum dapat informasi ya dari jajaran kami di bawah apakah ada PSU, PSL atau yang lainnya. Karena kami juga nanti menunggu informasi dari Bawaslu ya, apakah ada rekomendasi dari Bawaslu atau tidak. Secara garis besar berjalan secara kondusif, dan kalaupun ada laporan pasti kami akan segera menindaklanjuti. Terus mengenai hasil yang sudah diumumkan oleh pasangan calon tertentu, menurut kami itu hak pasangan calon ya untuk menyampaikan informasi-informasi yang mereka punya ya. Tapi kami tetap berpegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi kalaupun nanti ada pasangan calon 1, 2, dan 3 mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang valid itu adalah versi dari KPU. Itu yang harap bersabar ya. Kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Batas akhirnya kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember. Jadi nanti segera kami update ke teman-teman media kapan kami akan berpleno di tingkat kota, kapan kami akan berpleno di tingkat provinsi. Yang pasti kami akan mengawal ketat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai tanggal 3 Desember ini. Ada lagi? Pak, izin penegasan, Rehana dari inilah.com. Soal tadi yang mungkin ini berhubungan sama yang di Kecamatan Makassar tadi, itu kan infonya ada surat suara yang sudah dicoblos Paslon 03 gitu kan setelah proses pemungutan suara. Itu berarti apakah di KPU sudah mendapatkan informasi tersebut? Lalu juga untuk potensi golputnya di Jakarta sendiri kira-kira berapa persen? Ya, kami dapat informasi dari media juga sebenarnya ya. Dapat informasi dari media, kami sedang minta KPU Jakarta Timur untuk menyusun kronologis ya. Jadi nanti kalau kronologis sudah sampai di kami, pasti nanti akan kami sampaikan juga ke teman media. Yang pasti semuanya harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Bisa jadi nanti kami dapat kronologis, atau bisa jadi kami dapat rekomendasi dari Bawaslu, yang pasti sifatnya kami menunggu. Terus mengenai potensi golput. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an. Di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga. Tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya. Karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus perlu dievaluasi. Ini kita batasin sampai berapa nih pertanyaan? Iya,
Iya, saya Tanti dari TV One mau nanya, ini kan kalau kita lihat di Pilkada 2024.go.id itu kan cuman C hasilnya aja ya Pak, tapi sampai sejauh ini progres dari rekapitulasi real count-nya ini sampai seperti apa sih Pak? Udah sampai mana progresnya, bisa dijelaskan nggak mungkin? Dan apakah bisa juga diumumkan per paslonnya itu udah berapa persennya gitu? Kami KPU tidak mengeluarkan real count ya. Kami melakukan atau quick count, kami melakukan namanya rekapitulasi manual berjenjang, baik tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Yang kami publikasikan di Sirekap itu adalah foto C hasil, yang masyarakat bisa mengontrol hasil pemilunya. Benar nggak hasil di TPS itu sama dengan yang kami publikasikan? Nah, bisa jadi ada inisiatif masing-masing ya untuk melakukan rekapitulasi manual dari hasil-hasil yang kami publikasikan. Itu kami persilahkan ya, karena ini bagian dari kontrol ya kami masyarakat. Tapi apapun yang dipakai itu adalah hasil rekapitulasi berjenjang manual, karena bisa jadi ada proses koreksi di tingkat kecamatan ya. Jadi kami harap masyarakat bersabar menunggu hasil resmi yang nanti dipublikasikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Gitu ya kira-kira ya. Jadi terkait mereka di beberapa berita disampaikan bahwa seolah-olah KPUD sudah menyatakan akan ada 2 putaran yang tadi. Nah, sampai dari pihak 03 yakni Sekjen PDIP menyatakan ada pihak-pihak yang berkeinginan terjadinya 2 putaran dalam Pilkada DKI ini. Tanggapannya bagaimana, Pak? Ya. Kami tidak pernah melakukan statement apapun mengenai 1 putaran atau 2 putaran. Yang kami sampaikan adalah ketika teman-teman media menanyakan kalau putaran kedua berlangsung kapan, kami langsung share SK kami. Jadi masyarakat juga harus mendownload SK kami yang sudah kami buat jauh-jauh hari sebelum pemilu ini ya. Jadi SK kami tentang tahapan itu sudah merangkum 1 putaran dan 2 putaran. Jadi kami tidak pernah mengeluarkan statement akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Yang kami sampaikan adalah masyarakat mohon menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU, dan ini dilakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Lihat ya Mas ya. Ada juga tuh di media saya lihat KPU DKI putaran kedua katanya. Ya putaran kedua memang tanggal segitu, tapi bukan berarti KPU DKI menyampaikan akan ada putaran kedua atau hanya 1 putaran. Kira-kira kayak gitu ya. Pak, cukup ya? Izin Pak, saya Pak. Ya. Oke, detailnya nanti Bu Asri yang akan menyampaikan. Yang pasti kami sudah berusaha semaksimal mungkin melibatkan semua komponen masyarakat mengenai apakah lebih rendah atau tidak. Kami masih menunggu data dari bawah. Dan ini seharusnya paralel dengan hasil rekapitulasi yang kami keluarkan mengenai hasil pemilu yang nanti paling lambat tanggal 16. Bu Asri mungkin tambahan? Ya, sedikit tambahan tadi terkait dengan partisipasi. Jadi memang dari pantauan kami sementara, meskipun kami belum mendapatkan hasilnya secara detail mengenai berapa jumlah pemilih yang kemarin menyalurkan hak suaranya di TPS, namun memang pantauannya sementara partisipasinya di bawah partisipasi pada saat Pilpres Pileg kemarin, begitu. Jadi terkait hal ini memang tentunya kami akan melakukan evaluasi lagi mengenai program-program kegiatan sosialisasi yang sudah kami jalankan. Yang pasti KPU DKI Jakarta di sini sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih maupun penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Berbagai cara sudah kami lakukan, lebih dari 100 titik kami sudah lakukan sosialisasi ke komunitas, ke ormas, kemudian juga selain itu kami juga lakukan sosialisasi ke sekolah, ke kampus untuk pemilih pemula dan pemilih muda. Lalu kemudian juga sosialisasi kami lakukan hingga ke tingkat kelurahan. Bahkan ada beberapa kelurahan yang mereka datang hadir ke forum-forum warga, begitu. Kemudian juga bentuk sosialisasi lain yang kami lakukan, misalnya seperti event-event atau kegiatan olahraga. Kami juga beberapa kali membuka booth di Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Lalu juga kegiatan-kegiatan sosialisasi dilakukan di tempat-tempat keramaian.
seperti di pasar, di mal, ataupun tempat-tempat keramaian yang lain, dilakukan secara keliling juga oleh teman-teman kami di kabupaten kota. Jadi memang upaya-upaya sosialisasi dan penyampaian informasi ini sudah kami lakukan secara maksimal, namun mengenai tingkat partisipasi pemilih atau voters turnout-nya yang kemarin kita jalankan di hari pemungutan suara, hasil tersebut nanti tentunya akan kami kaji dan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan ke depannya. Mungkin itu. Ya, secara target mungkin sebenarnya tidak ada target yang pasti ya. Kemarin sebelum kami melaksanakan pemungutan, yang pasti kami lakukan upaya sebaik-baiknya supaya pemilih ini dapat terfasilitasi dan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Jadi kami yang pastikan seluruh sarprasnya ini berjalan dengan baik, didirikan dengan baik semuanya, sehingga pemilih bisa datang ke TPS dengan nyaman. Informasi juga sudah kami sampaikan dari jauh-jauh hari, dari awal tahapan. Sosialisasi juga kami lakukan secara gencar, dan kalau hasilnya kemarin tadi seperti disampaikan mungkin tidak sesuai dengan harapan atau lebih rendah daripada Pilpres, maka hal inilah perlu kami kaji lebih dalam lagi dan evaluasi supaya nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi, begitu. Bu, bisa disampaikan Bu, mungkin Bu, bisa disampaikan hasil rekapitulasi yang ada di Sirekap udah seperti apa Bu? Hasil rekapitulasi baru akan dimulai hari ini, rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan. Jadi kalau untuk Sirekapnya sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa seluruh C hasil dari TPS di DKI Jakarta sejumlah 14.835 TPS semuanya, ini C hasilnya sudah ada di Sirekap. Jadi bagi masyarakat yang ingin melihat C hasil tersebut bisa langsung mengakses kanal pilkada2024.kpu.go.id. Di situ ada seluruhnya C hasil TPS di seluruh TPS di DKI Jakarta. Jadi bisa dilihat di sana. Kan baru rekapitulasinya baru memulai hari ini. Iya, jadi rekapitulasinya berjenjang di tingkat kecamatan, lalu nanti selama 6 hari, setelah itu di tingkat kota, kabupaten, lalu di tingkat provinsi. Ya, baik. Perlu kami tegaskan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu ya. Alat bantu. Dia hanya menampilkan, mempublikasikan foto C hasil di setiap TPS. Sehingga masyarakat dapat mengontrol, memantau, mengawasi kalau dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan nanti ada yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan yang dipublikasikan di Sirekap tersebut. Nah, sementara secara resmi tentu saja KPU melakukan rekapitulasi manual berjenjang. Ya, itu yang akan menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan pasangan calon siapa yang memenangkan pilkada di 2024 ini. Jadi tujuannya adalah mempublikasikan C hasil secara cepat untuk kemudian masyarakat dapat memantau, mengontrol dan mengawasi supaya tidak terjadi pergeseran suara ataupun tidak ada permainan merubah suara di setiap TPS. Tujuannya itu. Nah, alhamdulillah target kami 1 kali 24 jam setelah penghitungan suara selesai, Sirekap berhasil 100%. Sebelum 24 jam itu selesai, di DKI Jakarta alhamdulillah selesai kurang dari 24 jam, 100% seluruh TPS DKI Jakarta sudah mempublikasikannya di Sirekap. Untuk itu kami berterima kasih dan mengapresiasi kepada jajaran kami di KPPS. Dari tangan-tangan mereka lah foto C hasil itu bisa tampil di publikasi pilkada. Saya kira itu. Terima kasih.